Halo semua, selamat datang di channel saya, Evrilia Official. Terima kasih bagi kamu yang sudah menemukan channel saya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai struktur yang terdapat di dalam biografi. Nah, materi kali ini saya ambil dari pelajaran kelas 10 Bahasa Indonesia. Kalau kamu sudah kelas 10, silakan disimak ya. Sesuai dengan judul video kita hari ini, yaitu struktur teks biografi. Nah, ada 3 struktur yang terdapat di dalam biografi. Apa aja, Bu? Yang pertama yaitu orientasi atau setting atau AIM. Nah, di bagian ini biasanya berisi mengenai suatu informasi yang melatar belakangi suatu peristiwa atau kisah yang akan diceritakan. Nah, bagian ini biasanya sebagai pengantar yang menggiring pembaca untuk mengetahui lebih dalam siapa sih tokoh yang dibicarakan, di mana dia tinggal, kapan dia lahir. Nah, itu. Jadi, bagian ini bisa menjawab pertanyaan siapa, di mana, kapan, mengapa. Jadi, kalau pertanyaan tersebut akan kita jumpai jawabannya di bagian orientasi. Paham sampai di sini ya? Adapun contoh dari orientasi yang terdapat di dalam biografi adalah sebagai berikut ya. B.J. Habibie adalah tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Nah, dari kalimat tersebut kita bisa simpulkan bahwasannya di sana yang dibicarakan adalah tokoh B.J. Habibie. Dan tokoh tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Jadi, secara tidak langsung kita bisa menemukan pertanyaan siapa dan kapan dan di mana. Nah, inilah maksud ataupun contoh dari orientasi. Struktur yang kedua yaitu kejadian penting atau important events atau record of events. Nah, di bagian ini berisi mengenai rangkaian peristiwa yang dialami tokoh secara kronologis. Jadi, di sini ada urutan waktu yang dialami tokoh. Dari dia mengalami masa-masa sulit sampai dia mengalami masa-masa sukses. Jadi di sana ada urutan waktu yang dialami tokoh. Kalau kita implementasikan ke dalam cerita B.J. Habibie, adapun kejadian-kejadian yang dialami B.J. Habibie ketika ayahnya meninggal dunia. Ibunya menjual rumah dan kendaraan dan pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Akhirnya, B.J. Habibie bisa menjadi pemimpin sebuah perusahaan BUMN. Tidak hanya itu, B.J. Habibie juga bisa menjadi presiden ketiga negara Republik Indonesia. Nah, perlu kamu ketahui bahwasannya di balik kesuksesan B.J. Habibie ternyata ada perjuangan yang mati-matian yang dilakukan oleh ibu dan anak-anaknya. Nah, ini merupakan kejadian penting yang dialami oleh tokoh. Nah, inilah yang bisa kita cantumkan di bagian kejadian penting di dalam struktur teks biografi. Struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi berisi mengenai komentar evaluatif atau simpulan terhadap cerita yang telah diceritakan. Bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dicantumkan, boleh tidak. Adapun contoh dari reorientasi terhadap biografi B.J. Habibie ketika B.J. Habibie telah berhenti menjadi Presiden Republik Indonesia, dia kembali ke Jerman. Nah, di tahun 2010, istri dari B.J. Habibie yaitu Ainun meninggal karena penyakit kanker. Sebagai terapi atas kehilangannya, B.J. Habibie membuat sebuah buku yang berjudul Habibie dan Ainun. Nah, itu merupakan komentar evaluatif terhadap kehidupan yang dialami oleh B.J. Habibie. Nah, ini juga merupakan bagian dari reorientasi.
Paham sampai di sini ya? Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai struktur teks biografi. Nah, kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, kalau kamu baru menjumpai channel saya mohon dukungannya untuk like, comment, share ke sosial media kamu. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.